Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Misteri. Kali ini Mimin akan bawakan cerita tentang kisah dua orang pemuda pengantar jenazah. Kisah malam Jumat, Kamis sore. Dua orang pengantar jenazah dari sebuah rumah sakit melaju kencang ke arah alamat tujuan jenazah. Panggil saja sopirnya si Udin dan satunya lagi Ipul. Ipul yang baru saja kerja 1 minggu di rumah sakit. Mentalnya masih cukup tipis daripada Udin. Dia masih terlihat penakut dan canggung dalam menangani jenazah. Sebenarnya ini adalah pekerjaan yang tak dia inginkan. Berhubung dia sedang sangat membutuhkan pekerjaan untuk segera menikahi gadis pujaan hatinya. Dia rela mengambil pekerjaan ini, yaitu sebagai sopir ataupun pengantar jenazah dari sebuah rumah sakit yang cukup besar di salah satu kota Semarang. Selang beberapa menit, Udin, si sopir mobil jenazah, terlihat gelisah. "Pul, aku lapar sekali nih. Mampir warung atau rumah makan sebentar," pinta Udin penuh harap. Memang karena sibuk dengan pekerjaan, jadi dia belum sempat makan siang. "Tapi mas, kita kan harus segera sampai ke rumah jenazah, karena jenazah sudah ditunggu di rumah duka," jawab Ipul dengan wajah keraguan. "Tapi aku gak fokus nyetir, Pul. Sumpah lemes banget. Aku juga belum makan apa-apa dari tadi siang. Ayolah, daripada nanti kita oleng karena kelaparan. Terus kita jadi kayak dia, mau kamu?" katanya sambil menengok ke kabin belakang. "Ya nggak maulah mas, aku masih pingin hidup, belum kawin juga." "Ya sudah, ayo turun, daripada kamu ngedumel terus," ajak Ipul mengiyakan ajakan Udin. Selang beberapa, mereka berhenti di depan rumah makan. Kemudian mereka memesan makanan, 2 porsi nasi rames dan 2 gelas teh hangat. Terlihat begitu nikmat saat keduanya menyantap makanan yang sudah dihidangkan, karena memang mereka berdua sedang lapar. Selesai menikmati hidangan yang dia sajikan, tibalah mereka menuju kasir untuk membayar makanan. "Mbak, berapa semuanya?" "2 porsi nasi rames sama 2 gelas teh hangat," tanya Ipul kepada penjaga kasir cantik di depannya. Tapi hal mengejutkan terjadi. Penjaga kasir menatap Ipul penuh tanya. "Loh, kok cuma 2? Kan tadi pesannya 3 porsi mas. Kalian tadi juga datang bertiga kan? Yang satu tadi pesan sendirian, jalan tertunduk di belakang kalian berdua." "Kami cuma datang berdua mbak, saya dan Mas Udin," tutur Ipul menjelaskan perihal kedatangan mereka yang hanya berdua saja. "Loh, yang satunya tadi udah keluar, mungkin masuk mobil. Jelas-jelas tadi kalian juga makan bertiga mas." Satu pelayan menghampiri mereka, mungkin karena melihat ada sedikit keributan di depan kasir. "Ya, tadi waktu makannya datang, dia bilang kalau hari ini adalah hari terakhir saya makan nasi rames. Terus saya tanya ke dia, 'Besok lagi kan bisa bang, kenapa ini yang terakhir?' Dia menjawab dengan nada datar, 'Tidak bisa, ini hari terakhir saya di dunia ini.'" "Apa dia agak tidak waras mas?" tanya pelayan perempuan yang mengantarkan makanan tadi. Udin dan Ipul bengong, mata mereka membola seketika. "Pul, apa jangan-jangan yang satu adalah," kata Udin terbata-bata. "Jenazah," lanjut Ipul dengan mata terbelalak. "Loh, ternyata kalian mobil jenazah di depan?" tanya perempuan penjaga kasir yang sudah terlihat ketakutan. Ipul pingsan di tempat, Udin kabur, si kasir bingung. Siapa yang mau bayar? Tambah bingung ketika melihat mobil jenazah jalan sendiri, sedangkan sopir beserta temannya pingsan dan kabur. "Woi, berhenti, berhenti!" Udin berusaha mengejar mobil jenazah yang jalan sendiri dengan pelan. Ini aneh, tapi tak dipedulikan oleh Ipul. Dia berusaha tenang, mengemudi mobil yang dianggap angker itu. Setelah agak jauh dia mengejar, akhirnya mobil jenazah itu berhenti dengan sendirinya. Bulu kuduk Udin berdiri. Mana mungkin mobil ini jalan sendiri tanpa pengemudi.
Lirihnya seraya membuka pintu mobil. Apa jangan-jangan yang di belakang bangun ya? Dia khawatir kalau jenazah yang akan dibawanya hidup lagi. Udin segera mengecek ke belakang, di mana jenazah itu dibaringkan. Alhamdulillah, masih ada ternyata. Dia membuka plastik berwarna oranye itu. Dengan dadak bergetar, tangan gemetar, karena baru kali ini dia dihadapkan dengan situasi seperti ini. Begitu menyeramkan, bukan? Udin segera mengambil keputusan untuk segera mengantarkan jenazah ke rumah duka. Tunggu sebentar ya kawan, jangan ganggu aku dulu, biar kita cepat sampai, katanya seraya menoleh ke belakang. Perjalanan Semarang menuju Banyumas terasa sangat lama. Dia berjalan seorang diri tanpa Ipul, rekan kerjanya yang masih baru. Udin terpaksa meninggalkan Ipul yang sedang pingsan di rumah makan tadi. Biarkan saja para pelayan di sana yang menjaga Ipul. Kalaupun aku mengurus dia, lantas siapa yang akan mengantarkan jenazah ini sampai ke rumah duka? Tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang laki-laki memecahkan keheningan. Udin tak ingin menoleh ke belakang. Waktu juga semakin malam, membuat suasana gelap ini semakin mencekam. Jalanan yang dilalui kini menjadi sepi karena waktu yang sudah larut malam. Aduh, kenapa si Ipul pakai acara pingsan segala? Aku kan jadi sendirian, gak ada teman ngobrol juga. Suara itu semakin terdengar, isakan tangis laki-laki yang kian menjadi-jadi. Sumber suara itu jelas dari belakang. Bro, jangan nangis lagi ya, ini sudah takdir. Jangan nongol dulu, biar aku bisa fokus nyetir, nganterin kamu pulang, kata Udin dengan terbata-bata, tanpa menoleh ke belakang, apalagi ke spion. Karena dia merasakan ada bayangan seseorang di kaca spion. Ya ampun, itu siapa toh? Udin sengaja menundukkan pandangan, tetapi ingin sekali matanya ia arahkan ke spion, yang kini terlihat ada orang lain selain dia. Kemeja biru, celana berwarna hitam, wajah hancur, berantakan dengan darah yang masih mengucur di matanya. Kini sosok itu duduk di samping Udin. Alamak, siapa kamu? Please, jangan ganggu saya. Maafkan saya yang tadi lalai meninggalkan kamu sendirian di mobil. Please, kamu kembali ke belakang ya, pinta Udin seraya mengemudi. Sirine ambulan masih aktif, yang kemudian mendadak mati. Tak terdengar kembali suara sirine saat sosok itu muncul. Jalanan kini kian lengang. Di tengah hutan itu hanya ada mobil Udin yang melaju. Udin membaca ayat-ayat Al-Quran dengan nada terbata-bata. Tapi anehnya, sosok itu tak kunjung hilang, justru semakin tenang. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Lirih Udin yang sudah sangat ketakutan, keringat dingin mengucur. Perjalanan terasa begitu lama. Ya Allah, terusannya gimana ya ayatnya? Mana dia tak kunjung hilang lagi? Gumam Udin lirih. Dia terdiam mengingat ayat selanjutnya. Dengan badan bergetar, keringat dingin membasahi tubuh, Udin mengulang-ulang ayat itu sampai 3 kali. Namun masih saja tidak mengingat kelanjutan ayatnya. Lahuma fis samawati wa fil ard. Gitu aja lupa. Gue aja yang udah mati masih ingat, sambung sosok kemeja biru dengan suaranya yang lebih merdu. Ternyata dia hafal ayat itu, sehingga membuat Udin terkejut. Huah, huah, malah lo hafal lagi. Mana ada setan sambung ayat. Ada-ada aja loh, dedemit yang satu ini. Udin menangis gemetaran, namun kemudian masih sambil stabil dikendalikan. Sesekali dia melirik ke samping kiri kemudi, di mana sosok itu masih duduk anteng tak bergerak. Kali ini jalanan di hutan sudah habis. Udin melihat HP untuk mengecek GPS. Ternyata benar, ini sudah masuk perkampungan, sudah dekat dengan rumah duka. Alhamdulillah, drama sambung ayat sudah selesai. Kini ia sudah sedikit tenang. Sosok menyeramkan itu sudah tak berada di dekat Udin lagi. Entah dia pergi kemana, yang penting hilang. Udin melaju semakin kencang. Semakin dekat juga rumah si kemeja biru. Bendera kuning sudah terlihat, pertanda sudah sampai rumahnya. Udin menghela nafas lega, sangat lega. Sekarang saatnya dia membuka aplikasi hijau di ponselnya. Ternyata terlihat panggilan sampai 15 kali dari rekannya, yaitu Ipul, yang ia tinggalkan di rumah makan tersebut. Usai kejadian di warung makan di pinggir jalan tadi,
Ipul kemudian tersadar dan dia terlihat kebingungan. Mas Udin mana? Mana Mbak Mas Udin? Dia gagap, ingat kemana teman kerjanya yang baru dikenalnya seminggu yang lalu. Mas tenang dulu, ini diminum dulu. Pelayan itu membawakan segelas air putih untuk Ipul yang baru sadar gara-gara insiden 3 porsi nasi rames tadi. Ini kenapa gelap seperti ini Mbak? Kenapa? Apa saya sudah berada di dunia lain? Tanya Ipul. Iya Mas, udah, ini malaikat mautnya, jawab pelayan perempuan itu sambil menunjuk satu teman laki-laki yang berada di samping Ipul. Hai Mas, enak gak nasi ramesnya? Hahaha, kata laki-laki itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ipul masih terlihat melongo, baru sadar dari pingsan malah ditakut-takuti sama pelayan rumah makan. Kemudian satu pelayan mendekati Ipul, seraya melepas kacamata hitam yang masih menempel di wajahnya. Sini, lepas dulu kacamatanya Mas. Gimana gak gelap coba? Lawang masih pakai kacamata hitam begini. Tenang Mas, relax dulu, santai. Mobil jenazahnya sudah ada yang bawa. Mereka terbahak-bahak melihat wajah Ipul yang masih kebingungan. Siapa Mbak yang bawa? Teman saya bukan. Mungkin jenazahnya bangun lagi Mas. Habisnya mau cepet-cepet sampai rumah, malah ditinggal makan segala. Pakai acara pingsan lagi. Terpaksa dah tuh nyetir sendiri. Toh dia juga udah kenyang habis makan nasi rames. Ledek pelayan laki-laki yang masih menahan tawa. Ini yang bener Mas jawabannya. Jangan buat saya makin bingung dong. Ipul terlihat kesal dengan ulah para pelayan itu. Satu pelayan perempuan mengenakan hijab itu berkata, saya kurang tahu Mas, intinya sudah pergi dari sini. Lain kali kalau mampir ke warung selepas antar jenazah dulu lah Mas. Sumpah serem banget ada insiden kayak gini di rumah makan kami. Iya nih, baru lihat ada supir jenazah, belum selesai tugasnya malah makan. Baru tahu rasakan. Atau lain kali kalau makan yang di belakang diajak, jangan ditinggal gitu aja, celetuk pelayan laki-laki dengan santainya. Yang bener aja Mas, apa-apaan sih, didatangi dia baru tahu rasa kau. Ipul bangun, kemudian duduk di kursi terdekatnya. Dia keluar, meninggalkan ruangan itu, bermaksud untuk menelpon rekannya, Udin. Beberapa kali ia menelpon, tapi belum diangkat juga. Selang beberapa menit telepon, genggamnya berdering. Kontak bernama Mas Udin memanggil. Mas Udin, di mana kamu sekarang Mas? Aku mbok tinggal ngono wae di rumah makan. Tega banget kamu sih Mas. Ucapnya kesal karena waktu sadar cuma diledekin pelayan rumah makan. Salahmu dadak pingsan Pul. Kamu gak ingat apa? Kita punya tugas darurat. Ini aku di rumah duka, gak ada waktu buat ngurusin kamu. Ya terpaksa aku nitipin kamu ke pelayan. Pingsan gak bisa dipending Mas Udin. Aku yang gak mau pingsan sebenarnya. Lawang aku yang gak sadar Mas. Ini terus aku pulangnya gimana? Nunggu aku aja, kamu stay di situ. Nanti sebentar lagi selesai nih. Oke Mas, tapi jangan ajak dia lagi loh ya. Bocah semprul. Dia sudah dimakamkan toh. Semoga aja gak ngikutin kamu. Soalnya kamu kan yang tadi pingsan. Bisa jadi kamu yang kena sawahnya. Udin sengaja menakut-nakuti Ipul yang memang masih takut dengan hal yang menyangkut jenazah. Awas kamu ya Mas, malah nakutin aku. Kalau ngerti bakal kayak gini, aku gak mau jadi supir ambulan Mas, kata si Ipul sambil nyengir. Hahaha, udah santai aja. Kemarin kau kan sudah siap dengan resikonya. Toh, kamu juga mau nabung kan buat nikah. Ya harus berjuang dong Pul. Masa gara-gara hal sepele gini, kamu nyerah gitu aja. Gimana kalau calon istrimu tahu tentang kamu pingsan? Gak malu kamu? Kamu tega banget Mas. Cepetan, gak usah banyak omong. Ini aku nungguin di sini. Uang makan yang satu belum tak bayar loh Mas. Nanti kamu minta uang sama keluarganya buat bayar makannya tadi bareng kita ya. Dan po, mana mungkin keluarganya percaya kalau dia ikut makan sama kita. Jangan ngawur, pakai uangmu dulu Pul. Dia kan besti kamu. Hahaha. Udin justru terbahak-bahak. Ogah Mas, aku ndak punya uang. Siapa suruh dia ikutan makan? Tiba-tiba terdengar suara seorang di samping Ipul. Gue kan lapar bro, dikira nguras darah, gak nguras tenaga apa. Sono bayarin. Bulu kuduk Ipul berdiri, merinding, dan suasana menjadi dingin. Suara siapa tadi? Bisiknya lirih. Ya gue lah bro, sono bayarin dulu. Ipul terkejut, lihat laki-laki berbaju biru muda penuh darah,
berbau anyir di dekatnya. Otomatis dia berteriak kencang. "Hah, hantu!" Suaranya membuat gaduh rumah makan. Orang yang berada di sana seketika tertuju pada Ipul yang lari ke dalam rumah makan. "Kenapa lagi, Mas?" tanya pelayan perempuan seraya membawa nampan. "Aku lihat dia lagi, Mbak, minta dibayarin makanannya tadi. Katanya terbata-bata. Mungkin semua tak percaya, tapi ini nyata adanya." "Hahaha, kamu diikutin dia ya, Mas? Ya udah, sono bayarin ke kasir daripada dihantuin dia terus, Mas." Ipul nyengil, berjalan menuju kasir, membayar makanan yang tak pernah dia pesan. "Mau bayar makanan yang tadi ya, Mas?" "Hahaha, kenapa, Mas? Takut dihantui atau gimana?" Iya, ini tak bayar, Mbak." "Nggak usah kebanyakan halu, Mas. Mana ada sih orang yang udah meninggal kok minta dibayarin makan. Awas ya, kalau dia nanti nemuin Mbak lagi minta makan." Ipul berjalan menuju pintu keluar, tapi ternyata langkahnya diikuti oleh orang yang tak pernah dia kenal. Ditengok wajahnya yang sudah hancur, bola mata keluar, hidung ambles, dan mulut yang hancur tak bergigi. Kemeja biru muda yang menjadi merah sebab darah yang terus mengalir. "Kemeja biru lagi!" teriak Ipul kembali ke dalam. Sontak pengunjung lain justru tertawa terbahak melihat tingkah Ipul yang dianggap aneh. Padahal sejatinya dia sedang ketakutan karena kemeja biru muncul lagi. "Kenapa lagi, Mas? Udah dulu ngehalunya. Lagian kalau dia ngikutin Mas, itu pertanda dia suka sama Mas." Ledek pelayan laki-laki yang dari tadi nggak berhenti bikin lelucon. "Ini bukan guyonan, Mas. Jangan ketawa mulu dah. Beneran, aku lihat dia tadi ngikutin aku terus," kata Ipul terlihat kesal. "Ada apa ribut-ribut, Pul? Jam segini, begini bikin isu yang enggak. Ayo pulang." Udin tiba-tiba datang dengan mobil ambulan pengantar jenazah tadi. "Mas, akhirnya kamu sampai juga. Aku udah pingin pulang banget nih. Aku takut, Mas, diikuti kemeja biru terus dari tadi." "Kemeja biru siapa? Aneh-aneh aja loh." Udin sedikit takut karena jenazah yang tadi diantarnya adalah laki-laki yang terakhir kali memakai kemeja biru waktu kecelakaan tadi siang. Bahkan yang melepas kemejanya adalah dirinya sendiri. "Ya Allah, Mas, kok nggak ada yang percaya dengan omonganku? Padahal aku nggak bohong, Mas. Sampai pingsan juga." Ipul terlihat gagap. "Ayo wes, pulang, mandi. Jangan lupa langsung cuci tangan biar dia nggak ngikutin mulu. Kita ke rumah sakit dulu, nyuci mobil dulu, baru kita pulang," tutur Udin menjelaskan perihal pekerjaan rutinnya yang bisa dibilang cukup menakutkan. Tapi Udin sudah terbiasa, tak seperti Ipul yang masih terlalu takut mengerjakan hal ini. "Kamu sendiri sajalah, Mas. Aku langsung pulang ya. Malam-malam gini harus nyuci mobil bekas jenazah lagi." Dia terlihat ketakutan. Lengan baju Udin dipegangnya erat-erat, seperti memegang balon yang tinggal 4. "Loh, yuk tak lapor ke awakmu, sesok ben dipecat, Pul. Ini kan tugas kita berdua. Atau kalau nggak mau menyuci, kamu harus diikuti dia terus loh." Udin sengaja menakut-nakuti rekan barunya. "Ayolah, Mas, apa boleh buat?" Mereka berdua berjalan menuju ambulan. Pelayan laki-laki itu sengaja mendengarkan obrolan Ipul dan Udin. Dia sedang bersih-bersih teras rumah. Rumah makan akan segera ditutup itu. "Hati-hati, Mas, ada yang ngikutin tuh di belakang. Lama-lama sampean tak lempar batu loh, Mas. Sembarangan aja ngomongnya. Dia sendiri baru tahu rasa," kata Ipul sambil melemparkan kerikil ke arah pelayan itu. "Mas, itu siapa di belakangmu?" kata Ipul seraya menapuk bahu Udin. Sontak Udin pun melihat sosok kemeja biru berwajah hancur di belakang pelayan itu. Mereka berdua lari menuju ambulan. Si pelayan masih tak percaya. Dia masih melanjutkan nyapunya di depan rumah makan. "Heleh, gue ditakut-takutin model kayak gitu. Nggak ngaruh, Mas Bro." Lagaknya pelayan itu seakan sudah menjadi orang yang paling pemberani. "Bau apa ini? Kok tiba-tiba amis banget? Perasaan gak ada yang nyuci ikan di belakang." Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Ada gue di sini, Bro." Pelayan tersebut menengok ke belakang. Ada perasaan yang aneh saat ia berbalik badan. Dan ternyata itu adalah sosok kemeja biru berwajah hancur. "Setan, kabur!" Dengan terbirit-birit, dia masuk ke dalam rumah makan yang hanya tersisa beberapa orang saja di dalam.
Katanya tadi nggak takut bro, kata si kemeja biru. Alhamdulillah, selama proses penyucian mobil jenazah di rumah sakit, tidak ada insiden misterius apapun. Sampai selesai, si kemeja biru tak lagi muncul. Udin dan Ipul membawa motor mereka dan pulang dengan jalan yang berlainan arah. Hati-hati Pul, jangan lupa berdoa sampai rumah. Jangan tidur dulu sebelum kamu mandi, cuci baju, dan segera ganti baju. Pesan Udin kepada rekan kerjanya yang masih memakai helm bersiap untuk pulang. Baik mas, alhamdulillah, cuci mobil rampung tanpa ada keganjalan apapun. Aku tadi kok udah parno duluan. Ipul memang baru pertama kali ini mencuci mobil ambulan di malam hari. Biasanya siang atau sore. Kelar, baru kali ini juga antar jenazah. Kemarin-kemarin belum pernah. Paling cuma ngantar orang kecelakaan yang darurat gitu aja, belum sampai meninggal. Udah biasa Pul, kamu gak usah deh kepikiran yang macam-macam. Kalau kita mengerjakan tugas sesuai prosedur, insya Allah aman kok. Besok-besok lagi gak berani aku ngantar jenazah, tak tinggal makan terlalu lama dulu, takut fatal. Pul, udah deh mas, gak usah ngeledek terus. Ini udah malam, hampir pagi. Aku mau pulang, istirahat, biar besok kerja badan fit lagi. Sumpah, hari ini nguras mental, nguras tenaga banget. Bener-bener uji nyali. Pul, ini gimana Pul? Aku takut, kok gelap kayak gini. Apa aku ada yang ngikutin juga Pul? Pul, kamu di mana Pul? Lah, nggak usah ngelawak mulu mas. Tuh helm kamu kebalik, ngaco aja. Diikutin beneran baru tahu rasa kamu. Candaan mereka seakan memecah keheningan malam. Dekat kamar mayat tersebut terdengar suara pintu terketuk dari dalam. Pul, dengar suara ketukan pintu enggak? Iya mas, dengar. Apa jangan-jangan dari sono ya? Ipul terlihat nyengir seraya mengacungkan jari telunjuknya ke arah kamar mayat. Kabur, ayo pulang Pul. Kamu sih mas, dari tadi ngomong mulu. Kan dia jadi terganggu. Keduanya melaju dengan kencang, dengan motornya masing-masing. Malam itu terasa sepi, hening. Kemeja biru ternyata masih terduduk di dalam ambulan yang baru saja dicuci dua sejoli itu. Sampai kos, Ipul bergegas ke arah kamar mandi, mencuci baju dan membersihkan diri. Kos-kosan Ipul tak jauh dari rumah sakit, tempatnya bekerja. Dia masih bujang, tapi sudah memiliki calon istri yang setia menunggu pinangan darinya. Alhamdulillah selesai mandi, lanjut tidur dulu. Besok lanjut bekerja sebagai supir ambulan. Kalau saja ada pekerjaan lain, pasti aku sudah pindah profesi. Sayangnya, belum ada lawan pekerjaan yang tepat selain ini. Nasib. Gumamnya sendiri di tengah kesepian. Dia menuju tempat tidur kos-kosannya dan meraih ponsel di atas kasur. Setelah terbuka, terlihat catatan panggilan tak terjawab dari Sinta, kekasihnya. Tapi dia tak segera menghubunginya karena badan sudah lelah, mata juga sudah tertinggal 5 watt. Dia merebahkan tubuhnya dan segera tidur nyenyak. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terketuk. Siapa sih malam-malam begini mengetuk pintu? Ipul masih tak memperdulikannya. Dia tetap anteng, tak beranjak sedikit pun dari tempat tidurnya. Tok 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 tok. Permisi. Hawa semakin dingin, sepi, hening, tanpa ada siapapun. Ipul di kamar itu selain Ipul. Permisi bang. Tok 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 tok. Kali ini ketukannya semakin kencang. Tetap saja Ipul masih mengabaikannya. Bau ini lagi. Kenapa sih ngikutin gue mulu? Sebenarnya apa mau lo? Gumam Ipul yang sampai sekarang sudah paham dengan kehadiran kemeja biru misterius itu. Saat bau anyir sedikit busuk mulai tercium, berarti ada dia di sekitar. Lo kan bisa masuk sendiri tanpa mengetuk pintu duluan. Dedemit sok ketuk pintu segala, ganggu orang mau tidur aja. Teriak Ipul dengan nada lantang tapi sedikit terbata-bata. Ya udah, karena ini mau lo, gue langsung kesini saja. Yang penting, gue udah berusaha sesopan mungkin untuk datang ke sini. Sontak, Ipul kaget dengan suara lirih yang sudah ada di belakangnya. Bau amis semakin tercium. Jelas, bulu kuduk Ipul semakin berdiri, seperti sudah siap untuk lomba lari.
Ipul menggigil saking takutnya ketika mengetahui sosok itu sudah ada di belakangnya. Ngapain lo kesini sih? Ada perlu apa sama gue? Gak capek apa ngikutin gue mulu? Sana pulang ke alam baru yang penuh kedamaian. Di sini bising, kata Ipul setengah sadar. Ini mimpi atau nyata? Dia mencubit pipi kanannya. Aduh, sakit. Ternyata gue gak sedang mimpi. Kantung kemihnya kian penuh. Serasa tak tertahankan lagi, Ipul beranjak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Jangan ngikut lo. Kali ini gue mau kencing. Gara-gara lo, gue jadi kebelet. Bisa gak sih besok lagi datang dengan wajah yang ganteng, gak dengan wajah hancur kayak gini? Gue kan jadi takut. Mau gimana lagi, wajah gue udah remuk, terlindas stroke tadi pagi. Lo kan tahu sendiri, jawab sosok kemeja biru yang tertunduk. Nada datar, tak berintonasi, memecah kesunyian. Pinjem jasad orang atau gimana kek? Please, jangan kayak gini lagi. Lama-lama gue mati ketakutan tahu, kata Ipul sambil keluar dari kamar mandi yang tak jauh dari tempat tidurnya. Iya, besok lagi gue nyamar jadi orang lain dulu. Tapi nanti kalau udah tahu caranya, butuh belajar juga bro. Alamak, ini setan pakai belajar juga lagi. Nasib amat hidup gue mak, kata Ipul seraya memeluk daun pintu kamar. Gue butuh lo buat ngungkapin kematian gue bro. Mau gak mau, lo harus mau. Please bro, bantu gue buat hidup tenang di sana. Apa-apaan lagi ini mak? Mau lari rasanya kalau kayak gini. Lo lari kemana aja, gue tetap ngikutin lo bro. Please deh, kalau lo udah berhasil, gue gak bakalan kayak gini lagi. Please bro, gue juga punya cewek yang belum sempat gue nikahin. Bantu gue supaya cewek itu tidak jatuh cinta dengan orang yang sudah ngilangin nyawa gue. Tutur kemeja biru dengan tenang, tapi si pendengar justru semakin tak tenang. Ipul memeluk erat pintu. Dia meremelek melihat sosok yang ada di depannya. Kenapa lo diam aja bro? Apa mau gue peluk biar lo tenang? Jangan main peluk bro. Pacar gue aja gak berani meluk gue. Lo baru kenal, udah mau asal peluk aja. Jangan. Ipul teriak ketakutan. Takut sosok itu datang memeluk. Lihat saja, udah cukup ketakutan hebat, apalagi dipeluk coba. Terus gue harus gimana bro? Kenapa lo gak datangin dia sendiri aja? Lo kan hebat. Gak bisa semudah itu bro. Gue mau dia di penjara. Gue gak pernah menjarain orang bro. Please, jangan suruh gue. Ipul terlihat sangat panik. Mau minta tolong pun percuma. Tidak ada yang dia kenal di sini. Pokoknya gue mau lo bantuin gue bro. Kalau gak mau, lo siap-siap aja kedatangan gue setiap saat, ucap si kemeja biru dengan lantang. Iya bro, iya. Tapi please, sekarang gue mau istirahat. Lo pergi dulu, lanjutkan besok. Gue ngantuk banget bro. Capek ngurus jenazah lo dari tadi siang. Mau ngumpulin mental juga buat ngadepin lo esok hari, pinta Ipul dengan penuh permohonan. Oke bro, gue pamit dulu, jawab si kemeja biru. Tuh bola mata yang jatuh diambil dulu. Astagfirullah, ngeri banget tuh wajahmu, ucap Ipul ketakutan. Oh iya lupa, pakai jatuh segala lagi, kata si kemeja biru seraya mengambil bola mata yang jatuh di lantai dan memasangnya kembali. Dan setelah itu dia menghilang entah kemana. Bau anyir darah sudah tak tercium. Bulu kuduk Ipul tak berdiri lagi. Segera laki-laki itu merebahkan tubuhnya di tempat tidur, berharap si kemeja biru tak datang di mimpinya. Dini hari terasa sunyi. Azan subuh berkumandang. Ipul masih terlelap dalam tidurnya. Setelah tadi malam kedatangan tamu misterius tak diundang, dia masih bertanya-tanya dan seakan tak percaya itu mimpi atau nyata. Lantas apa yang harus dia lakukan untuk menyingkap kematian kemeja biru? Alarm dari handphone berbunyi. Selelah apapun hidupnya, pemuda ini sekalipun tak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, 5 waktu tak pernah ia lalaikan. Sudah subuh ternyata, tapi rasanya masih sangat mengantuk. Dia bangun dan meraih benda berbentuk kotak yang ada di atas meja. Ia mencari kontak kekasih impiannya, Sinta. Karena dari kemarin dia tak berkomunikasi dengan gadis cantik yang dijadikan wallpaper handphonenya. Halo sayang, sudah bangun? Tanya Ipul seraya berbaring kembali. Matanya pun masih merem. Baru saja sholat yang, kok kayaknya kamu sibuk banget.
Dari kemarin gak ngasih kabar ke aku. Gak ada status juga, Yang. Jawab perempuan itu terdengar memanjakan telinga Ipul yang masih setengah sadar. Maaf, Yang. Kemarin sampai tadi malam aku benar-benar sibuk. Ternyata gak mudah jadi sopir ambulan, Yang. Harus kuat mental juga. Tapi mau bagaimana lagi? Ini satu-satunya pekerjaan. Ini satu-satunya pekerjaan yang aku dapat. Tutur Ipul menjelaskan pekerjaan barunya. Sabar ya sayang, kamu harus kuat. Kalau kamu tidak segera nikahin aku, takut kalau bapak akan menerima lamaran Randy, Yang. Kemarin dia datang lagi ke rumahku. Sinta terdengar sangat sedih. Apa? Randy datang ke rumah kamu, Yang. Dia kan tahu kalau kamu sudah menjadi tunangan aku. Kenapa masih saja cari cara untuk dapetin kamu? Ipul tersendak kaget dengan penjelasan pacarnya. Iya, Yang. Kamu nikahin aku secepatnya ya, atau kita akan berpisah. Ya jangan gitu dong, Yang. Aku sudah terlanjur cinta mati sama kamu. Bilang sama bapak kamu kalau aku gak main-main. Ipul merasakan kekhawatiran. Aku sudah bilang, Yang. Tapi ayah selalu bicara seperti itu. Kalau kamu gak segera nikahin aku,